Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, kami akan melanjutkan tutorial tentang ini ya, pengelolaan kinerja guru di PMM gitu. Nah, kalau video sebelumnya ini kan cara download formulir A sampai D-nya ya untuk rubrik observasi kinerja guru. Nah, kemudian kami juga sudah membahas tentang cara mengisi formulir A-nya, tentang diskusinya ya. Kemudian cara mengisi formulir B ini pelaksanaan observasi. Nah, kenapa ini kami buat urut videonya berurutan supaya tidak loncat-loncat ya, supaya gampang gitu nanti mencarinya. Nah, sekarang kita lanjutkan di formulir C ya. Cara mengisi formulir C ini untuk pelaksanaan nanti ya di tindak lanjut observasi kinerja guru gitu. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasannya aja Bapak Ibu ya. Jadi untuk SKP di PMM ini ada tahapannya. Kalau di video sebelumnya kita itu mengisi yang namanya diskusi persiapan observasi kinerja guru di formulir A. Ini dikerjakan di bulan Februari dan ini yang sudah diisikan di PMM-nya ya gitu. Nah, kemudian kami juga sudah membahas tentang formulir B yang diperkirakan nanti ini dilaksanakannya itu bulan Maret. Tetapi kami berikan tutorialnya sekarang supaya nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran cara mengisinya. Nah, ini formulir B ini pelaksanaan observasi kinerja guru. Jadi setelah diskusi antara guru dan kepala sekolah lalu melaksanakan yang namanya observasi kinerja guru di bulan Maret. Ini perkiraan kami nanti ya. Nah, ini sudah kami isi, sudah ada cara pengisiannya ya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita waktunya di formulir C. Sesuai dengan lini masa untuk pengelolaan kinerja guru ini, untuk formulir C ini kan tindak lanjut observasi kinerja guru. Dan ini dilaksanakan bulan April sampai dengan Mei nanti di tahun 2024. Ini bertahap. Kenapa kami berikan tutorialnya sekarang? Supaya nanti Bapak Ibu dapat gambaran sekali lagi ya. Jadi setelah Bapak Ibu guru dan kepala sekolahnya melakukan diskusi persiapan, kemudian melaksanakan observasi ya, dan kemudian dari diskusi dan pelaksanaan itu ditindaklanjuti. Nah, form ini nanti yang akan diisikan oleh kepala sekolahnya, di mana di SKP PMM kepala sekolahnya untuk melakukan penilaian terhadap guru yang diobservasi gitu ya. Nah, sekarang kita langsung ke pembahasannya atau cara mengisinya Bapak Ibu. Nah, di sini coba saya perbesar dulu ya. Nah, silakan di sini nama gurunya ditulis beserta gelar ya. Kemudian nama kepala sekolahnya juga ini dengan gelar. Mohon maaf ini kami berikan XX ya supaya tidak melanggar komunitas YouTube gitu. Nah, kemudian periode ini Januari sampai Juni. Karena memang ini untuk semester 1 gitu. Kemudian tempat ini di SD negeri mana, sekolah mana ya. Nah, ini hari tanggal, ini adalah hari tanggal pada waktu dilaksanakannya tindak lanjut observasi nanti. Perkiraan di bulan April sampai Mei, silahkan diambil saja tanggalnya, apakah April atau Mei, berdasarkan hasil diskusi antara guru dan kepala sekolah. Ini saya perkirakan itu hari Senin 6 Mei 2024 ya. Waktunya itu untuk tindak lanjut ini jam 8 sampai jam 9, 1 jam cukuplah. Nah, kenapa kami berikan tutorialnya sekarang? Ini supaya nanti tidak bingung lagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tujuannya, guru melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan hasil penilaian observasi kinerja oleh kepala sekolah di formulir B ya, di sini yang sudah dinilai gitu. Kemudian guru dan kepala sekolah menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktik pembelajaran. Nah, jadi guru dan kepala sekolah ini sepakat ya, tindak lanjuti ini gitu. Nah, jadi setelah berdiskusi kemudian melaksanakan observasi, ini kan di sini kepala sekolah memberikan catatan ya Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi seolah-olah guru ini sudah mengajar, sudah disupervisi, sudah diobservasi, kemudian dinilai nih ya.
apakah dilakukan dan efektif. Kemudian kepala sekolah memberikan catatan-catatan penting di sini serta rekomendasi. Nah, dari catatan ini ditindaklanjuti di sini ya. Nah, di sininya kan guru melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap catatan dan hasil penilaian observasi kinerja oleh kepala sekolah. Nah, ini formnya Bapak Ibu ya dari Perdijen, dari Juknisnya. Nah, sekarang yang refleksi guru. Nah, di catatan formulir B ini ya, ini kan catatannya karena saya itu ngambilnya 2 untuk fokus perilakunya, makanya catatannya di sini 2 ya. Di sini gitu. Berdasarkan apa yang diambil oleh Bapak Ibu yang akan dikembangkan untuk fokus perilakunya. Gitu ya. Nah, di sini itu kan kesepakatan kelas dengan apa namanya? Dengan restitusi ya kalau saya ambilnya. Nah, di sini kan ada rekomendasinya. Guru mengembangkan kompetensi melalui PMM topik pelatihan mandiri tentang disiplin positif, serta bisa mengembangkan kembali tentang kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Nah, kita pindahkan ke sini ya. Tadi kan rekomendasi catatannya supaya mempelajari PMM. Jadi refleksi gurunya ini hanya referensi aja Bapak Ibu ya, tidak harus sama dengan kami. Ini pemikiran kami gitu. Jadi refleksi gurunya seperti ini. Mempelajari PMM topik pelatihan mandiri tentang disiplin positif. Kemudian yang keduanya, ini kan pilihan belajar di PMM nih. Ini pilihan lainnya ya. Mengembangkan kembali tentang kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Pokoknya intinya sesuai dengan yang direkomendasikan di sini. Ya. Catatannya gitu. Tinggal di sini diringkas-ringkas aja. Nah, kalau kategori ini sudah dari formatnya ya. Nah, kemudian dari refleksi guru ini tujuan tindak lanjut ini itu untuk apa ya? Makanya harus diskusi antara guru dan kepala sekolah. Contoh nih ya, ini kan refleksinya belajar di PMM gitu. Tujuan tindak lanjutnya untuk meningkatkan penerapan disiplin positif di kelas dan di sekolah gitu. Nah, kemudian tentang mengembangkan kembali kesepakatan kelas dan segitiga restitusi, ini tujuan tindak lanjutnya ya jelas untuk pengelolaan kelas dan menyelesaikan masalah murid. Jadi, kesepakatan kelas ini ya untuk pengelolaan kelas. Segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid tentunya ya. Ini tujuan tindak lanjut Bapak Ibu. Kemudian upaya tindak lanjutnya itu bagaimana? Berhubungan dengan disiplin positif, karena memang saya ambilnya disiplin positif. Nah, upaya tindak lanjutnya berarti guru menerapkan disiplin positif secara baik. Nah, kemudian yang kesepakatan kelas dan segitiga restitusi berarti begini kalau versi kami gitu ya. Guru mengelola kelas dan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Ini upaya tindak lanjutnya. Nah, terus kapan nih untuk upaya tindak lanjutnya? Ini kami perkirakan itu Mei 2024 ya, Mei 2024. Ini kan durasinya, lini masanya itu April sampai Mei. Silahkan didiskusikan aja apakah April apa Mei gitu. Sengaja kami berikan tutorialnya sekarang, masih jauh waktunya supaya ada pemahaman sedikit lah. Nah, kemudian kebutuhan dukungan, ini apa dan siapa? Jadi kebutuhan dukungan yang dibutuhkan gitu. Apanya itu SDM ya, sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusianya. Siapa itu ya yang dibutuhkan guru dan murid ya. Tentang disiplin positif, kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Ini versi kami ya, mau sama ya monggo, enggak juga enggak masalah. Ini hanya referensi aja lah. Nah, kemudian ada catatan kepala sekolah di sini Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitan dalam peningkatan pembelajaran. Nah, di sini ada respon kepala sekolah. Tidak sadar kesulitan ini tidak diisi ya. Sadar kesulitan dicentang. Artinya guru ini sadar akan kesulitan peningkatan pembelajaran. Sadar dampak kesulitan. Jadi dampak dari kesulitan ini guru itu sadar. Nah, catatan kepala sekolahnya untuk guru ini. Jadi ini guru sadar dampak yang akan terjadi pada siswanya.
Jadi guru ini benar-benar sadar terhadap dampak yang akan terjadi pada siswanya. Gitu ya. Nah, ini cara mengisi untuk formulir C, tindak lanjut observasi kinerja guru. Ini diperkirakan itu April sampai Mei Bapak Ibu ya. Kenapa kami berikan semua tutorialnya dari A, B, C, nanti D, supaya berurutan. Supaya nanti cari videonya gampang dan memahaminya juga gampang gitu ya. Nah, ini tutorialnya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.